saya. Hari ini saya akan melanjutkan studi lapangan dengan judul tutur guna i slepan nyuh ya dan guna i tiing dalam sebuah rupa bentuk ya yang namanya disebut penamiu ya secara niskala dalam pelaksanaan ritus dalam budaya Bali. Salah satunya adalah yang ada di hadapan saya ini. Mari kita lihat tuturnya dan mendeskripsikan secara apa adanya sesuai dengan yang terjadi dan terbentuk di lapangan. Ini adalah bentukan tiing yang mengguna sebagai tali ya. Tiing tali ini difungsikan oleh manusia sebagai pengikat ya dan membuat sebuah bentukan ya. Nah, ini ada yang mesebit ya dan ada yang papala ya. Nah, ini namanya yang masih ada kulitnya ini namanya tali papala ya. Kemudian yang ini tidak ada kulit itu tali sebetan ya. Nah, inilah fungsi-fungsi dari tutur guna i tiing tadi dalam membantu kebudayaan Bali ya, yang ada tutur lebih dan ada tutur dasar sehingga kita memahami makna secara langsung dari budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita dan kita dapat identifikasikan dengan baik. Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun. Hari ini kita melanjutkan studi lapangan itu tutur guna ya, tutur guna i tiing dan tutur guna i slepan gadang ya. I slepan ini itu adalah satu batang papah slepan dibelah menjadi satu, kemudian diulat seperti ini ya. Ini namanya kelabang ya. Nah, kelabang ini setelah diulat dia menjadi kelabang, ini ada ikatan berapa ini ya? Ini 1, 2, 3, 4 di sebelah kanan ya. Ini namanya kelabang ya. Nah, kelabang niki istilahnya dipakai keseluruhan sampai dimuncuk ya. Sampai dimuncuk bentuknya adalah segi 4 ya. Nah, di sini terikat ya. Satu ini ya. Terikat ini kelabang. Nah, ini kalau di payangan namanya penamiu ya. Penamiu ini tingginya, jadi bambu yang digunakan itu adalah bambu tiing tali ya. Tingginya adalah seulu hati ya, uluangan namanya ya. Uluangan ya. Dilihat jauhin. Ini namanya ukuran uluangan. Ini namanya penamiu ya. Nah, guna tiing di sini adalah sebagai penyangga ya, 4. Ini sama sisi ya. Segi 4, ini bentuknya segi 4 sama sisi ya. Nah, kemudian dibelah menjadi 2 ya, artinya dibelah menjadi 2 seperti ini ya. Kemudian ditancapin di tanah ya. Nah, kemudian di sini ada bentukan segi 4 juga ya dari bambu ya, untuk tataan bantennya ya. Itu juga segi 4 sama sisi bentuknya ya. Nah, di sela-sela itu ini diikat dengan tali tiing ya. Ini namanya tali tiing. Jadi tutur guna i tiing, tutur guna i tali tiing dia berfungsi di sini untuk mengikat ya. Ini ada ikatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di atas 7, 8, 9, 10 ya. Ini ada di sini 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian di sini
13 di ujungnya, 14 dan ke 15 ya, dan di belakang lagi satu 16 ya, kemudian 17, 18, 19, 20 ya, 20 ikatan tali tieng ditambah di sela-selanya ini ya. Nah, di sela-selanya ini tangan saya dilihat ini ya. Nah, ini bambu dilobangi untuk penyangga. Kemudian nih, kalau dari bawah dia posisinya begini ya. Nah, inilah salah satu tutur guna tieng tali ya. Tieng tali dipakai untuk bentukan namanya penamiu. Nah, selanjutnya slepan ya, dia menggunakan seperti untuk penukupnya kayak ini ya. Nah, ini bentuknya kalau dari jauh dia segi 4 sama sisi ya. Kemudian di ujungnya itu diikat, dibungkus, dia membentuk setengah lingkaran kalau dari samping ya. Kalau dari samping ini samping, kemudian dari belakang seperti ini. Nah, ini digunakan untuk pelaksanaan upacara ngaben ya. Nah, penamiu ini seperti di daerah saya ini yang saya rekam ini adalah di Payangan ya. Ini adalah bentuk istilahnya secara sakral, itu namanya bentuk penamiu gaib ya. Jadi secara niskala atau secara nisnya kita tidak tahu siapa yang datang. Nah, disinilah dibuatkan sebuah tempat atau melinggih atau penyapa, ini namanya diistilahkan bentukan penamiu. Bahan dasarnya itu adalah selepan gadang ya, selepan yang gadang yang utuh dengan papah selepan gadangnya ya. Papah selepan yang gadang kemudian diulat itu berbentuk lingkar ya. Nah, ini kalau dari sisi selepan yang digunakan itu adalah satu selepan ya, satu daun selepan lengkap dengan papahnya ya. Nah, papahnya ini kemudian dibelah, dibentuk bulatan kelabang mantri ya, atau kelabang dangap-dangap. Kemudian dibentuk yang, karena di sini di struktur ini ya, yang saya pegang ini struktur ini tidak menggunakan bambu ya, hanya istilahnya papah nyuhnya ya, papah nyuh, papah selepan ya, papah selepan dan selepannya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, hal ini akan menjadi sebuah keunikan ketika kita menutur tentang islepan sama dieng. Tutur guna ini ya tentu ada sebuah filosofis atau sesuatu yang tersembunyi di balik bentukan ini ya. Nah, ada apa di bentukan ini? Nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya sesuai dengan studi di lapangan ya. Nah, secara umum kita akan melihat ini adalah bentukan segi 4 sama sisi ya, segi 4 sama sisi. Kotaknya juga ini adalah bentukan sama sisi. Inilah tutur-tutur guna yang berkaitan dengan ipunyan nyuh ya, ipunyan nyuh. Nah, yang di hadapan kita ini adalah tutur slepan nyuh dengan papahnya yang digunakan langsung dan diulat oleh manusia atau digunakan berbentuk bulatan kelabang ya. Kemudian tieng ya, tutur guna tiengnya ini digunakan untuk penyangga ya, penyangga setinggi ulu angen manusia ya, ulu angen batasnya ya. Kemudian ada istilah tali tieng ya, tali tieng. Kemudian ada istilahnya galarnya ya, rancaknya itu ya,
rancak untuk tataan Banten. Nah, di sini nanti akan ada sesaji-sesaji atau Banten-Banten yang berkaitan dengan tutur dalam kebudayaan Bali yang berkaitan dengan dua benda ini ya, yaitu tutur I Tieng Tali dan tutur I Slepan ya, I Papah Slepan dan Slepannya ya, dalam sebuah ritus upacara ngaben masal di daerah Payangan. Ini yang saya temukan hari ini dan saya rekam sebagai bentuk pembelajaran bahwasanya tutur guna Itieng difungsikan di hadapan ini, di hadapan saya, dan tutur Islepan mengguna begini. Nah, inilah tutur-tutur guna dari Ipunyan Nyuh ya, dan Itieng dalam kebudayaan Bali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, mohon dikoreksi dan diberikan sebuah komen untuk kelengkapan dan penyempurnaan dari tutur guna Islepan dan tutur guna Itieng dan tutur guna Itieng Tali dalam sebuah ritus upacara di Bali. Demikian, terima kasih, matur suksema.